Assalamualaikum Football United. Ini gua mau kasih update ya. Ternyata ada berita yang kurang mengenakan. Tadi malam kan gua nonton Rafael Varane itu kan memang ditarik di keluar ya. Ternyata Rafael Varane ini akan cedera, diprediksi cukup lama ya, 3 minggu, bisa sampai 3 minggu absennya. Dan seperti kita ketahuin kan, Harry Maguire juga sudah absen ya, cukup lama. Kalau gua ikutin beritanya ya, dengan Rafael Varane ini cedera, maksimal bisa sampai 3 minggu ke depan absen. Sementara Harry Maguire diprediksi bisa sampai 2 minggu lagi ya. Maka kedua pemain ini baru bisa ready itu ketika kurang lebih ya awal November. Ketika kita menghadapi Atalanta, ataupun ketika kita derby Manchester ya. Sebelumnya sepertinya dua pemain ini tidak bisa dimainkan oleh Manchester United. Padahal seperti kita ketahui juga, jadwal Manchester United mulai tanggal 16 Oktober besok ini betul-betul menakutkan ya. Dimulai dari away melawan Leicester City. Melawan Leicester City gue ada kabar kurang bagus juga ya, dimana striker mereka Kelechi Iheanacho ini sudah ready ya, sudah siap untuk ditampilkan setelah sebelumnya cedera. Setelahnya Manchester United akan tampil di UEFA Champions League menghadapi Atalanta. Setelahnya nah ini yang serem ya, menghadapi Liverpool di Old Trafford. Kemungkinan ketika kita menghadapi Liverpool ini, menghadapi trio Firmansyah ya, itu tanpa duet defender atau central back terbaik yang dimiliki oleh Manchester United. Ini kan cukup mengkhawatirkan. Jadi kalau seandainya kan dua pemain ini tidak bisa ditampilkan ya, baik itu Harry Maguire maupun Rafael Varane, maka pilihan kita tidak banyak, hanya ada seorang Eric Bailly dan juga Victor Lindelof. Nah, ini bagaimana gua ringan amatiran yang melihat hal ini. Well, ya nomor satu, gua sih merasa beruntung ya. Beruntung, bagaimana maksud gue beruntung? Begini, kita punya kedalaman squad yang cukup baik ya. Banyak mungkin yang bilang, lah cukup baik gimana, Eric Bailly kok dianggap baik ya. Kita kan tidak mungkin punya 4 apalagi 5 center back dengan kualitas kelas dunia semua. Itu pasti akan susah. Dari sisi finansial gaji pasti tinggi ya kan. Dari sisi teknis mereka semua pasti ingin dimainkan semua kan. Kita punya Rafael Varane, Maguire dan Lindelof aja kan. Lindelof ini harus dalam tanda kutip dikorbankan ya, which is itu kan juga tidak apa ya, ya agak sedikit fragile atau berbahaya karena Lindelof ini seorang defender, kapten timnas Swedia, tapi mau nggak mau harus dicadangkan. Dan kalau pemain terlalu banyak dicadangkan seperti itu, nanti ya itu tadi ya, pergolakan terjadi di kamar ganti, hubungannya bisa tidak bagus ya antara tim dan juga manajemen. Tapi beruntung kita tidak sampai ke sana begitu ya. Again, gue merasa kita beruntung sih punya kedalaman squad yang cukup oke ya. Walaupun ya itu tadi dengan tingkat kualitas gradually yang dari bawah ke atas. Kalau gue lihat lagi ya, Eric Bailly ini penampilan terakhir bersama Manchester United adalah ketika kita tersingkir di Carabao Cup melawan West Ham ya, dimana dia tampil penuh. Duet dengan siapa? Dengan Victor Lindelof ya. Dimana kita kebobolan 1-0, tapi jangan lupa pada saat itu kalau gue sih ya dengan amatiran menilai gol itu tercipta lebih karena ada dua faktor ya. Nomor satu adalah kesalahan Alex Telles, dimana sisi Alex Telles ini kan yang tertembus ya, plus gelandang kita telat untuk menutup Manuel Lanzini yang berhasil mencetak gol. Ya memang betul, ketika kita harus menghadapi tim dengan kualitas penyerangan yang bagus, ini pastinya akan membuat dagdikduk ya, duet pertahanan kita yang diisi oleh Eric Bailly dan juga Victor Lindelof ya, dimana ya mereka sendiri pun juga tidak cukup sering ya untuk bermain bersama ya, kurang lebih demikian. Salah satu faktor beribet. Salah satu pertandingan lain di mana mereka ini diduetkan bersama adalah ketika Manchester United kalah ya di Europa League melawan Villarreal ya, di mana menurut gua sebenarnya pada saat pertandingan itu Eric Bailly tampil ya tidak buruk-buruk sekali ya. Jadi kesimpulan gue sih kalau gue melihat penampilan Eric Bailly dari dua pertandingan terakhir ya, melawan West Ham maupun juga di final tahun lalu ya, atau musim lalu menghadapi Villarreal di Europa League,
penampilannya ya tidak jelek-jelek banget. Plus Victor Lindelof juga menunjukkan kemajuan yang cukup oke ya di penampilannya. Dan dan di bek kanan Wan-Bissaka ini kan belum bisa ditampilkan ketika menghadapi Atalanta, tapi melawan Leicester kan sudah bisa ditampilkan. Bek kiri kita hampir pasti ya Luke Shaw bisa ditampilkan ya. Jadi ada kemungkinan ya di pertandingan ke depan ini kita akan tampil pincang ya, bukan hanya di center back tapi juga di bek kanan utamanya ketika menghadapi Atalanta di Old Trafford. Again, apakah ini masalah? Menurut gue iya, tapi bukan masalah besar. Gue kasih tahu. Kenapa? Karena menurut gue masalah besar saat ini bagi Manchester United ya, itu ada di mana? Ada di lini depan. Langsung aja gue bilang ya. Oke, kita kehilangan 2 back terbaik ya kan, 2 back utama. Tapi kalau gua melihat ya, Manchester United selepas menang melawan Newcastle United itu rekor golnya tidak cukup bagus ya, dimana rata-rata Manchester United hanya mampu mencetak 1 gol di setiap pertandingannya, kecuali menghadapi West Ham United mencetak 2 gol ataupun menghadapi Villarreal mencetak 2 gol juga. Di lain itu Manchester United cukup kesulitan mencetak gol ya. Bahkan di pertandingan terakhir menghadapi Everton pun juga demikian. Sebelumnya menghadapi Villarreal pun juga kesulitan membuat gol ya, sampai harus menunggu menit-menit terakhir. Ini menurut gue yang harus lebih diperbaiki oleh Ole Gunnar Solskjaer ya, terutamanya lini depan. Bagaimana lini depan ini mampu mengkonversi peluang ya dari sekian banyak shoot on goal utamanya untuk menjadi gol ya. Memang betul lini belakang itu ya harus dijaga juga. Tapi maksud gue begini, ya kalau kita kebobolan lebih sedikit daripada yang kita bikin gol, kan kita tetap menang. Kan kurang lebih begitu kan. Jadi menurut gue lini depan harus tetap diperbaikin ya kan, itu yang utama. Sekalipun ya lini belakang harus juga ditambal ya, karena memang ya ditambal maksud gua ya gimana cara nambal ya, mungkin ya itu tadi gelandang bertahan bagus sehingga mampu turun dan juga mengamankan, ikut membantu dengan bagus ya. Ya kalau menurut gua sih dengan keadaan seperti ini maka Paul Pogba apakah akan di tengah lagi atau di sebelah kiri, atau bahkan kita tampil dengan formasi lain dan lain-lain ya, ini juga yang akan gua nantikan dari seorang Ole Gunnar Solskjaer, kehilangan 2 back utamanya terutama saat ini ya. Kurang lebih demikian update news dan bagaimana gua melihat ketinggalan absen 2 pemain pilar ini untuk 2 sampai dengan 3 minggu ke depan ya, Harry Maguire dan juga Rafael Varane. Gua masih menantikan, mudah-mudahan Eric Bailly bisa tampil dengan bagus. Plus again yang paling penting, problem nomor 1 adalah lini depan harus bisa bikin gol yang banyak. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.